Selamat datang di channel Cerita Misteri. Disinilah misteri hidup dan bayangan berbicara. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan, ketakutan, dan keajaiban yang tak terduga. Selamat mendengarkan. Arman adalah seorang kuli bangunan yang sudah bertahun-tahun bekerja di bidang konstruksi. Suatu hari, ia mendapatkan proyek baru yang terdengar sangat menarik. Bosnya, Pak Joko, memberikan instruksi bahwa mereka akan mengerjakan sebuah rumah mewah di pinggiran kota yang bernama Villa Nirwana. Proyek ini dijanjikan akan memberikan bayaran yang lebih tinggi dari proyek-proyek sebelumnya. Arman dan rekan-rekannya merasa sangat antusias. Mereka berharap proyek ini bisa menjadi batu loncatan untuk kehidupan yang lebih baik. Di pagi yang cerah, mereka berangkat menuju lokasi proyek dengan penuh semangat. Setelah perjalanan selama 1 jam, mereka tiba di lokasi proyek. Villa Nirwana berdiri megah di atas bukit dengan pemandangan yang sangat indah. Rumah ini berarsitektur klasik dengan sentuhan modern, dikelilingi oleh taman yang luas. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Villa itu tampak terlalu sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitarnya. Arman dan rekan-rekannya mulai bekerja. Mereka diberi tugas untuk merenovasi beberapa bagian rumah dan memperbaiki taman. Saat mulai bekerja, Arman merasa seperti sedang diawasi. Dia mengabaikan perasaan itu dan terus bekerja, menganggapnya hanya sebagai imajinasinya saja. Beberapa hari pertama berjalan lancar. Namun, perlahan, keanehan mulai muncul. Arman sering mendengar suara-suara aneh di dalam rumah, seperti langkah kaki dan bisikan-bisikan yang tidak jelas. Rekan-rekannya juga mulai merasa ada yang tidak beres. Alif, salah satu rekan kerja Arman, mengaku melihat bayangan hitam yang bergerak cepat di sudut mata. Suatu malam, saat mereka lembur, listrik di rumah tiba-tiba padam. Mereka mencoba memperbaikinya, tetapi tidak ada yang berhasil. Ketika sedang berusaha mencari sumber masalah, Arman melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung lorong. Dia terkejut dan berusaha mendekati, tetapi sosok itu menghilang begitu saja. Merasa penasaran, Arman mulai mencari informasi tentang Villa Nirwana. Dia mengunjungi perpustakaan setempat dan mencari arsip-arsip lama. Di sana, ia menemukan cerita tentang pemilik asli villa tersebut, keluarga Hartono, yang menghilang secara misterius beberapa tahun lalu. Villa ini sudah lama tidak berpenghuni, dan banyak rumor yang beredar tentang keangkerannya. Arman juga menemui beberapa penduduk setempat yang mengatakan bahwa villa itu sering dianggap berhantu. Mereka menceritakan bahwa banyak orang yang pernah bekerja di sana mengalami hal-hal aneh dan memutuskan untuk pergi. Namun, proyek renovasi kali ini didanai oleh seorang pengusaha misterius yang tidak dikenal oleh penduduk setempat. Gangguan semakin intensif. Alif, yang paling penakut di antara mereka, mulai merasa ketakutan dan memutuskan untuk berhenti bekerja. Rekan-rekan lainnya juga mulai merasa tidak nyaman, tetapi mereka tetap bertahan karena bayaran yang dijanjikan sangat besar. Suatu hari, saat sedang bekerja di loteng, Arman menemukan sebuah ruangan tersembunyi. Ruangan itu tampak seperti kamar anak-anak, dengan mainan yang sudah usang dan dinding yang penuh dengan coretan. Di sudut ruangan, ia menemukan sebuah boneka tua yang tampak sangat menyeramkan. Ketika ia mengambil boneka itu, ia mendengar suara tawa anak kecil yang sangat mengerikan. Arman melempar boneka itu dan berlari keluar ruangan. Dia menceritakan apa yang dialaminya kepada rekan-rekannya, tetapi mereka hanya tertawa dan menganggapnya bercanda. Namun, keesokan harinya, boneka itu ditemukan di kamar tempat mereka tinggal, meskipun Arman yakin telah meninggalkannya di loteng. Pak Joko, bos mereka, mulai terlihat semakin jarang muncul di lokasi proyek. Ketika mereka mencoba menghubunginya untuk melaporkan kejadian-kejadian aneh, Pak Joko selalu memberikan alasan yang tidak jelas dan terdengar terburu-buru. Ini membuat Arman dan yang lainnya semakin curiga bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Arman memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut. Dia menemukan alamat rumah Pak Joko dan pergi ke sana tanpa memberitahu yang lain. Namun, yang mengejutkan, ketika dia tiba di alamat tersebut,
dia menemukan bahwa rumah itu sudah kosong dan terbengkalai sejak lama. Arman mulai merasa bahwa mereka semua telah diperdaya. Suatu malam, Arman terbangun oleh suara keras dari lantai bawah. Dengan hati-hati, dia turun dan melihat sosok wanita berpakaian putih yang pernah dilihatnya sebelumnya. Wanita itu melayang di udara, dengan mata kosong menatap lurus ke arahnya. Wanita itu mulai bergerak mendekatinya. Arman mencoba untuk berlari, tetapi tubuhnya terasa kaku dan tidak bisa bergerak. Ketika wanita itu semakin dekat, Arman bisa merasakan hawa dingin yang sangat menusuk tulang. Wanita itu berbisik dengan suara yang sangat menyeramkan, "Tinggalkan tempat ini atau kalian semua akan binasa." Ketika Arman terbangun keesokan harinya, dia menceritakan mimpinya kepada rekan-rekannya. Mereka semua mulai merasa takut dan mempertimbangkan untuk meninggalkan proyek ini, tetapi bayaran yang besar membuat mereka ragu. Arman kembali ke perpustakaan dan mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga Hartono. Dia menemukan artikel lama yang mengungkapkan bahwa keluarga Hartono mengalami nasib tragis. Seluruh keluarga ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, dan penyebab kematian mereka tetap menjadi misteri hingga saat ini. Arman juga menemukan catatan tentang seorang arsitek yang pernah bekerja di villa tersebut. Arsitek itu menghilang secara misterius setelah mengerjakan proyek renovasi yang sama beberapa tahun yang lalu. Semakin banyak informasi yang ditemukan, semakin jelas bahwa Villa Nirwana memiliki sejarah kelam yang sangat menakutkan. Arman kembali ke villa dan memberitahu rekan-rekannya tentang apa yang dia temukan. Mereka semua terkejut dan merasa takut, tetapi mereka juga tahu bahwa meninggalkan proyek ini berarti kehilangan bayaran yang besar. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berkumpul dan memikirkan solusi terbaik. Salah satu rekan mereka, Budi, mengusulkan agar mereka melakukan ritual pembersihan untuk mengusir roh-roh jahat yang menghantui villa. Mereka sepakat untuk mencoba cara tersebut dan mulai mencari dukun setempat yang bisa membantu. Mereka menemui seorang dukun tua bernama Mbah Surti yang tinggal di desa terdekat. Mbah Surti mendengarkan cerita mereka dengan seksama dan setuju untuk membantu. Dia memberikan mereka beberapa alat dan petunjuk untuk melakukan ritual pembersihan. Pada malam yang ditentukan, mereka berkumpul di villa dan mulai melakukan ritual. Mbah Surti melafalkan mantra-mantra kuno dan menaburkan bunga dan dupa di sekitar rumah. Suasana menjadi semakin mencekam ketika angin kencang tiba-tiba bertiup, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Sosok wanita berpakaian putih muncul lagi, kali ini dengan wajah yang sangat marah. Mbah Surti berusaha keras mengusir roh itu, tetapi wanita itu tampak sangat kuat. Mereka semua merasakan ketakutan yang luar biasa, namun tetap berusaha untuk tidak menyerah. Ritual pembersihan semakin intensif. Mbah Surti menginstruksikan Arman dan rekan-rekannya untuk terus melafalkan mantra sambil menaburkan garam di sekitar villa. Sosok wanita berpakaian putih mulai berteriak dengan suara yang sangat mengerikan, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, sosok wanita itu melesat ke arah Mbah Surti, mencoba menyerangnya. Mbah Surti jatuh tersungkur, tetapi tetap melanjutkan mantranya dengan penuh semangat. Arman dan rekan-rekannya berusaha melindungi Mbah Surti, tetapi tubuh mereka terasa lemah dan tidak berdaya. Dalam keputusasaan, Arman mengingat sebuah doa yang diajarkan oleh neneknya dulu. Dia mulai melafalkan doa itu dengan penuh keyakinan. Perlahan, sosok wanita itu mulai melemah dan akhirnya menghilang dengan teriakan yang mengerikan. Setelah sosok wanita itu menghilang, suasana villa menjadi tenang kembali. Mbah Surti bangkit dengan susah payah dan memberitahu mereka bahwa roh jahat itu telah pergi. Mereka semua merasa lega, tetapi tetap waspada. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Ketika matahari terbit, mereka melihat villa mulai memudar dan akhirnya menghilang begitu saja. Arman dan rekan-rekannya terkejut melihat tempat di mana villa itu berdiri sekarang hanya berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput liar. Mereka merasa bingung dan ketakutan. Mbah Surti menjelaskan bahwa villa itu sebenarnya adalah rumah gaib yang hanya muncul di dunia nyata ketika ada yang melakukan ritual pesugihan. Kini, dengan diusirnya roh jahat, villa itu kembali ke dimensi lain.